warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal kiram, para ustadz, para sesepuh, para hadirin sekalian ingkang kawula hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya malam hari ini itu jadwal pengajian ya. Jadi tadi TPK niku kula niku nek malam Senin ngawontenaken pengajian sak ustad iki. Jadi pengajiannya pengajian tafsir Ibnu Katsir. Niku pengajian rutin. Mulane kula mboten saged ninggalaken nggih. Karena teladan ya, kalau kita ini kan harus punya teladan, punya sanad nggih. Lah guru-guru kula niku kalau ada pengajian beliau teng pondok, bentrok kalih acara undangan niku dikalahke undangane. Nggih, ngajine tetap. Jadi orang-orang kalau mengundang beliau itu almarhum Kyai Haji Muntaha, almarhum Kyai Haji Maksum Jazuli, almarhum Kyai Khozin, guru-guru kula niku pasti mendahulukan pengajian. Nanti kula matur kemarin, wah lek pengajiane ora tak praekno. Kalau isin kali guru-gurune nggih. Tapi kemarin ada solusi. Ya wis ngajine dipindah nang ade wae. Alhamdulillah. Jadi bisa sekalian pengajian, sekalian mauludan nggih. Nah, niku pengajian ini membahas tafsir Ibnu Katsir. Kemarin baru tamat Al-Fatihah. Jadi mengaji dulu sebagian, mangke tausiah mauludan nggih, diborong nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Niki Gusti Allah menantang umat Muhammad, menantang orang-orang beriman, kon buka rahasia kenapa ayat Al-Quran, surat dalam Al-Quran ada yang dimulai dengan huruful muqatta'ah sebetulnya. Alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad yasin. Nggih? Kata sangat kan? Coba teng buku sastra Indonesia nopo teng Inggris nopo teng bahasa Yahudi nopo enten sing kados niki. Mboten enten niku, Pak. Itu bikin bingung orang-orang Quraisy. Wah iki opo wacane opo iki kok ana alif lam mim barang. Aneh. Iki mesti kitab tukang sihir. Jadi sesuatu yang aneh yang merupakan tantangan bagi kita. Ulama-ulama dulu mencari tahu sebenarnya apa maknanya. Ora ketemu, Pak. Zaman Imam Syafi'i yo mboten ketemu. Zaman Imam Ghazali nggih mboten ketemu. Niku rahasiane nopo niku? Alif lam mim nun qaf. Mboten ketemu. Mulane jangan merasa orang-orang lebih dahulu merasa lebih pintar dari orang-orang kemudian. Sama saja. Orang pintar zaman dulu pada masanya menemukan rahasia Al-Quran, tafsir Al-Quran. Orang yang nanti akan datang juga pasti diberi bagian untuk bisa
menafsirkan Al-Quran. Terbukti Pak. Lawang sering kula aturaken. Makamnya Fir'aun pun disampaikan zaman Nabi. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kata Gusti Allah, dino iki pas kematian Fir'aun, aku selametke tubuh Fir'aun untuk jadi pelajaran bagi orang kemudian. Yo itu yang nggak ketemu Pak. Tafsirannya apa maksudnya? Ketemunya malah abad 19. Oh ternyata memang Fir'aun itu ada, tubuhnya diselamatkan. Jadi di dalam piramid itu ternyata itu kuburannya raja-raja Mesir. Jadi banyak penafsiran dalam Al-Quran, ayat Al-Quran sing ketemunya ya keri-keri mana. Nah termasuk alif lam mim. Ketemunya ya ada di surat di depan Al-Mudassir. Sauslihi sakor wa ma adraka ma sakor lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata asyar wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastaiqinal ladina amanu wa yazdadal ladina amanu imana. Al-ayah dengan nggih mboten hafal. Tak butuh dia bisa wae. Teng surat nggih rungokno mawon. Teng surat Al-Mudassir iku konangan ketika Allah menyampaikan orang-orang kafir, kalian akan kami masukkan ke dalam neraka Sakor. Alaiha tis'ata asyar. Di neraka Sakor itu ada penjaganya 19 malaikat. Ada 19 penjaga. Di bawahnya ada wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastaiqinal ladina amanu imana. Angka-angka ini, angka 11 ini, 19 itu bisa jadi fitnah bagi orang-orang kafir, tetapi bisa menambah keyakinan orang-orang beriman. Ada seorang intelektual muslim Pak, tahun 1900 awal, ada seorang ulama Mesir mencari ini apa maknanya, karena disebutkan angka ini, angka 19 ini bisa menjadi fitnah, bisa menjadi penambah keyakinan orang beriman. Pasti ada sesuatu. Dia cari terus, dia berdoa kepada Allah, apa maknanya ini? Ternyata ini adalah makna dari alif lam mim. Artinya nopo? Seluruh ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah yang ada alif, ada lam, ada mim, pasti habis dibagi angka 19. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19. Itu mawon. Bismi 3, Allahi 4. Sudah berapa? 7. Ar-Rahmani 6. Ar-Rahimi 6. Pinten? 19. Jadi itu semacam password, kuncian. Keautentikan Al-Quran dikunci dengan angka 19. Kalau iseng-iseng ada surat Qaf, itu ada surat Qaf kan? Tak jajal, tak hitung Pak, surat Qaf niku. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu ang ja'ahum mungdirum minhum. Al-ayah. Kula hitung Qafnya niku Pak. Ternyata ada 76. Dibagi 19 berapa? 4. Habis dibagi 19. Tidak kurang, tidak lebih, tidak ada sisa. Pas. Masya Allah. Ternyata angka 19 itu angka pengunci otentisitas Al-Quran. Lafaz Allah niku ada 2698. Lafaz Allah nggih. Jenengan itu mawon dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu 2698. Habis dibagi 142.
Coba kalau ada orang yang iseng-iseng nambahi, konangan Pak. Aloe kok sisa siji. Apa kurang siji? Ya mboten. Kula niku yang kop niku. Tak jajal tak hitung. Ternyata 76 dibagi 4 habis. Jadi itu penjaga kan. Alaiha tis'ata asyar. Jadi Allah memberikan petunjuknya lewat ada penjaga di neraka Sakor itu 19 malaikat penjaga. Ternyata angka 19 pula yang menjaga keaslian Al-Quran. Niku mboten nenten teng Injil, mboten nenten teng Taurat niku. Mulanya kitab-kitab suci lain sebelum Al-Quran bisa dipalsukan, Pak. Sangat dipalsukan. Al-Quran Allah pelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Surat Al-Quran enten pinten? Surat-surat dalam Al-Quran 114. Habis dibagi berapa sama 19? Habis jadi 6. 114 dibagi 19. Coba itu. Enten 6. Kurang nggak apa lebih nggak? Umpamanya ada uang orang yang bikin Al-Quran, bikin surat, dimasukkan dalam Al-Quran. Konangan boten? Konangan. Umpamanya 115. Loh, iki kunciannya 19 kok. Ya, kok dibagi 19 masih sisa 1, berarti ada masalah di situ. Gimana? Masya Allah saya. Nah itu liyastaiqinal ladina amanu imana wala yartabal ladina utul kitaba wal mu'minun. Itu menjadikan kita tidak ragu lagi bahwa Al-Quran masih otentik sejak zaman Nabi mendapatkan wahyu pertama sampai sekarang yang kita terima. Al-Quran tidak ada perubahan sama sekali karena ada kuncinya. Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi alif lam mim niku kuncian untuk surat Al-Baqarah. Yang kedua, niki ngajine nggih. Niki ustaz-ustaz asline. Nek ustaz-ustaz ngajine daging semua, Pak. Mboten tak kei guyon-guyonan. Tak kei sing daging kabeh. Karena ustaz itu nanti cerita ke yang lain. Wong ustaz. Masuk ditakok alif lam mim niku napa ustaz? Lah ora ngerti. Ya mboten ustaz. Jadi nek ustaz itu pasti tak kasih sing dagingnya supaya dia menerangkan ke umat lebih mudah. Yang kedua, setiap ada kata-kata huruful muqatta'ah, huruf-huruf terputus-putus, itu biasanya untuk menunjukkan perhatian, untuk menarik perhatian. Yasin. Oke, mau menerangkan apa Quran ini? Kok mulainya dengan Yasin, sesuatu sing ora umum. Coba ada nggak di antara penyair kita, umpamanya MH Ainun Najib, terus siapa Rendra, mulai dengan A B C. Wonten? Apa ada surat kabar B C A? Boten enten, boten umum. Yang ada hanya dalam Al-Quran. Yang dibaca pun penak banget. Coba kalau mau amar ngaji ini alif lam mim pol penak. Beda kali pulau nggih. Nah, ternyata itu sesuatu untuk menarik perhatian pembaca. Supaya dalam hatinya, apa ini penjelasan nih? Kok orang umum? Ternyata setiap dimulai dengan huruf-huruf terputus-putus itu Allah akan menerangkan tentang kehebatan Al-Quran. Yasin, pasti wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang menjadi hakim. Coba lagi. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi
itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Nerangke Al-Quran. Alif Lam Ra, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala alaikal kitaba bil haqqi. Kami menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran. Coba, pasti nerangke Al-Quran, belum nerangkan hukum macam-macam. Kaf ha ya ain shad. Jadi dalam surat Al-A'raf niku nerangke tentang Al-Quran yang diturunkan yang harus menjadi pedoman umat manusia. Kitabun unzila ilaika litukhrijan nasa al-ayat. Jadi seluruh surat yang dimulai dengan huruf-huruf yang terputus-putus itu setelahnya pasti menerangkan tentang Al-Quran. Itu makna kedua, nggih. Makna kedua para ustaz. Jadi kalau ada yang nanya, maksudnya apa ustaz itu alif lam mim? Kadang bisa dijawab. Pertama, itu adalah password, itu adalah kata-kata kuncian, huruf-huruf kuncian yang menjaga orisinilitas Al-Quran. Sehingga Al-Quran tidak mudah dirubah, tidak bisa disusupi perkataan-perkataan. Bisa dibuktikan. Itu Rasyad Khalifah namanya, ulamanya itu Rasyad Khalifah. Itu dia menggeluti Al-Quran, menemukan hal-hal seperti itu. Yang kedua maknanya adalah Al-Quran memancing perhatian pembacanya karena ayat setelahnya pasti menerangkan Al-Quran. Masya Allah. Niku pengajian nggih. Niku pengajian nih. Besok dalikal kitabul la raiba fi, kalau ada yang mau ngaji nggih teng TPQ di Kongge. Malam Senin pada Isya. Ya, kalau ada waktu silakan monggo ke sana. Ada kopi. Kalau kopi pasti ada, walaupun nggak pasti ada. Paling pertama itu. Ngaji hari Senin pada Isya. Ulangi Ustaz ya, apa maksudnya? Ono aja lu. Nah, jangan tekan. Cara ini kudunya ono digani. Jabinane opo. Nah, Ustaz Mabrur apa wae mlebu. Nah, Shallu ala Nabi Muhammad. Kula niku teringat Kanjeng Nabi itu pernah suatu saat Nabi Muhammad itu kaget. Ada sahabat setiap selesai sholat langsung pulang. Jadi setiap berjamaah sama Nabi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, langsung balik. Kaget Nabi. Itu adalah pertama dalil wiridan. Berarti zaman Nabi itu kalau ada orang langsung pulang aneh, gimana? Jadi kalau ada orang setelah Assalamualaikum langsung balik itu aneh. Nah, karena berarti sejak zaman Nabi ada bacaan-bacaan setelah sholat. Mulanya wong orang ngerti hadis kuwi. Ya mboten. Nek cara wiridane apa ya orang ngerti. Karena setiap daerah pun punya wiridan sendiri. Di pondok kayak baca berjanji. Jurus baca berjanji itu loh. Setiap daerah beda-beda. Nek baca akhirnya sama. Giliran Mahalul Qiyam beda. Yo lagunya beda, kadang dimodifikasi jadi dangdutan, kadang jadi kayak lenggeran, ya. Sah-sah mawon. Berarti kalau baca berjanji memang berbeda-beda pun boten gumunake. Ya. Biasa mawon niku sae sedoyo, niku bener semua, ya. Jadi hadis ini menceritakan tentang sahabat Nabi yang kalau selesai sholat langsung pulang. Suwe-suwe ditakoni karo Nabi. Abu Dujanah namanya. Hai Abu Dujanah, apa yang menyebabkan kamu koyo bar sholat langsung bali wae? Ora pengen wiridan kok?
Nek zaman sekarang mungkin ditanyainnya gitu. Orang pengen berdoa apa? Apa yang menyebabkan kamu selesai sholat langsung pulang? Tidak menyempatkan diri untuk baca wiridan atau berdoa. Aduh nun sewu ya Rasulullah, nun sewu ngapunten sangat kula niku. Kula niku teng omah duwe tangga. Halamane persis halaman dia halaman saya jejeran. Lah niku kalau pagi-pagi itu kan dia di halamannya punya pohon kurma yang si pohonnya itu doyong di sini, doyong apa? Apa jadinya? Condong jadi pohonnya tumbuh di lahan di tonggone, tapi buahnya ke pekarangan di pulau. Jadi lah niku nek kula mboten cepet-cepet bali pas subuh. Jadi beliau itu kalau pas sholat subuh pulangnya cepat. Lah nek kula mboten cepet-cepet mriko bali. Kula kuatir anake kula tangi. Anak saya keburu bangun dan dia memetik pohon kurma itu. Dipetik dipangan. Lah niku kan mboten halal ya Rasulullah. Jadi saya itu kalau pulang langsung jagani kurmane. Sahabat Nabi yang tersingkat das niku gitu. Nek kita kan orang udah sopo-sopo gitu. Nak, parangnya nak. Pirangnya jadi. Lah buahnya ke kita, ke tanah kita. Saking hati-hati ini dia menjaga jangan sampai anaknya ngambil pohon kurma orang. Suatu saat kula niku ya Rasulullah, kula niku wiridan teng mriki terus pulang anaknya sudah makan kurma, sudah dimakan. Kula lebetke tangan kula, tak korek mulutnya. Dikorek mulutnya supaya muntah sampai dimuntahkan kembali itu kurma. Jadi ngapunten kula mboten saged nek subuhan iku wiridan ngapunten. Rasulullah mawon kaget. Masya Allah Abu Dujana. Wes, saiki, yuk mangkat nang ngono. Ke rumahnya orang itu. Dilalah rumah itu tetanggaan dia. Ada yang menyebut itu orang munafik, ada Yahudi. Wes, ayo berana. Datangin sama Rasulullah. Terus dipanggil orangnya. Hai Fulan. Dia nek kurmamu ini, nek kurma kamu ini tak tuku 10 kali lipat harga biasa kurma. Pohonnya tak tuku. Oh nggih, saged mboten napa-napa. Ning niku sanes janji surga sih. Kuwatire kok sama sekali. nanti dikasih iming-iming surga. Enggak, ora. Tak kei cash kata Rasulullah. 10 kali pohon harga biasa pohon kurma. Umpamanya pohon kurma biasanya 1 juta, tak kei 10 juta. Seneng banget. Weh, monggo. Ya Rasulullah, monggo. Sing penting 10 kali lipat nggih. Ya. Itu nabi kita. Ya mboten? Itu baginda Rasulullah. Ngerti sahabatnya, ngerti koncone sing kesulitan dituku Pak kurmane. Kowe kira-kira Nabi Muhammad sugih napa miskin? Sugih napa miskin? Sugih. Jadi kula loro hati nek disebut Nabi Muhammad miskin, kere. Masya Allah, Nabi Muhammad itu wong sugih. Sampai-sampai pohon kurma yang jadi bibit masalah sahabatnya tidak bisa wiridan dituku Pak. Orang model ngenyang meneh 10 kali lipat tak tuku. Cash meneh. Ya. Mulane harusnya orang-orang beriman kalau kita meneladani Nabi, jadilah orang sugih. Jadilah orang yang baik hati. Jadilah orang yang suka menolong. Itu Rasulullah.
Jadi saya kalau lihat sejarah itu, hadis itu, kula niku yakin Nabi Muhammad itu orang kaya. Kenapa tidak kaya? Sejak muda Nabi Muhammad itu bisnis. Ya betul. Usia 20 tahun sama Abu Thalib sudah dididik berdagang. Sejak usia 15 tahun sudah dididik berjualan. Sampai menghasilkan banyak keuntungan Nabi Muhammad itu bisnisnya. Saking menguntungkannya dilirik sama Siti Khadijah. Wih, iki ono canom keren. Gimana? Usiane si enom wis iso golek duit. Baik lagi. Luar biasa betul. Sampai akhirnya ditaksir sama Siti Khadijah, wis Muhammad, iki wae hartaku, perniagaanku, sampean kelola, sampean sing jadi manajernya. Padahal Siti Khadijah itu konglomerat Arab. Hartanya diserahkan ke Nabi Muhammad untuk dikelola. Jadi Nabi yang ngelola sekarang miliaran mungkin deh, dikelola, diperdagangkan, coba. Sampai kemudian ternyata hartanya bertambah terus. Masya Allah. Sampai akhirnya Siti Khadijah memutuskan, wah ini daripada dipek wong liya, tak pek dhewe wae. Iya betul. Tak bojo wae. Jarang-jarang ada pemuda yang sukses berbisnis di usia masih muda. Jadi orang beriman itu harus biasa berbisnis, Pak. Harus biasa mandiri, golek duit, mbuh dadi apa wae. Nabi kita itu seorang pebisnis. Bayangkan ngelola uang Khadijah yang sebegitu banyak menjadi bertambah sampai kemudian menikah dengan Siti Khadijah. Sopo sing ngarani Nabi Muhammad miskin? Iya betul. Orang kaya raya. Ning yang membedakan Nabi Muhammad itu hidupnya sederhana. Ora gagah-gagahan, ora wah-wahan. Hidup sebagaimana para sahabatnya. Jenengan ngertos nek teng hadis itu disampaikan ada namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu santri-santri nek Kanjeng Nabi sing nginepe nang masjid. Jadi tiap hari yo sing mencatat Al-Quran, sing ngerongoki dawuh-dawuh Nabi Muhammad, itu Ahlus Suffah. Gak pernah pulang, itu dia di situ di masjid. Yang biayai siapa? Nabi Muhammad sak mangane sak ngombene. Setiap hari ada puluhan Ahlus Suffah. Koyok kene nek mondok, kula niku mondok riyen. Itu kiai nih. Rumahnya kan biasa-biasa saja. Gak ketok wong sugih, gak ketok. Tapi wong daleme sing lanange ana 10, sing wedoke ana 10. Namanya orang dalam. Jadi yang melayani kebutuhan simbah kiai karo melayani tamu-tamu sak mangane sak ngombene di situ 20 orang. Kowe kira-kira kiyaine kere apa sugih? Sugih. Masya Allah. Jadi seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau jenengan disampaikan dalam setiap Maulid Nabi kan, laqad kana lakum uswatun hasanatun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada teladan untuk kalian pada pribadi Rasulullah. Itu bapak-bapak sekalian, teladan Nabi Muhammad tidak dalam bentuk visualisasi. Sok keliru. Sing diteladani jenggote, sing diteladani pakai dasternya. Gue betul. Sing diteladani malah itu tradisi Arabnya. Boten, Pak. Sing diteladani adalah sifat-sifat Rasulullahnya. Kalau masalah visualisasi
Itu semua bangsa punya peradaban masing-masing. Orang Arab sukanya pakai baju top. Nek di kita malah dipakai ibu-ibu, nggih. Dasteran niku kok daster. Nek nang Jawa sarungan. Nek tang mriko kopiahe bulateng mriki kopiahe kados niki. Nggih mboten? Nggih. Nek visualisasi niku masing-masing bangsa punya peradaban sendiri-sendiri yang dibolehkan, yang dibenarkan. Tapi yang kita teladani dari Rasulullah adalah sifat-sifat baiknya. Nabi Muhammad itu orangnya pemberani. Orang beriman harus jadi pemberani. Nabi Muhammad itu jujur. Jadilah kita orang-orang yang jujur. Nabi Muhammad itu orang yang adil. Jadilah kita orang yang adil. Nabi Muhammad itu tukang bermusyawarah. Apapun yang persoalan yang kita hadapi, musyawarah. Nabi Muhammad itu pas perang Khandaq bingung ini strateginya apa? Mau diserang orang-orang Yahudi dalam jumlah ribuan. Padahal Nabi Muhammad baru menata kehidupan orang-orang beriman di Madinah. Apa nih strategi ini? Terus sahabat-sahabat dikumpulkan. Ayo para sahabat, kira-kira ada yang punya ide? Apa strategi yang kita lakukan untuk menghadapi kaum Yahudi? Waktu itu yang ngacung Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, kalau di tradisi kami, kalau kita kekuatannya sedikit, musuhnya banyak, bikin saja Khandaq. Bikin saja parit. Jadi sekeliling Madinah dikasih parit yang tidak bisa dilewati oleh kuda. Bikin sampai 6 meter. Itu Nabi Muhammad bermusyawarah. Jangan mengambil keputusan sendiri. Apalagi dalam organisasi ini. Nabi Muhammad mencontohkan musyawarah. Bahkan dalam Al-Quran itu orang mau nyapi anak itu loh kan musyawarah. Fa'in arada fisolan antara minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Kalau anak-anak kalian sudah usia 2 tahun, sudah masanya disapi, maka tidak apa-apa kalian menyapi anak kalian asal berdasarkan persetujuan suami dan istri dan musyawarah keduanya. Urusannya apa gitu loh. Suami istri harus bermusyawarah. Mah, iki penake nyapi ulang ngarep apa saiki? Ulang ngarep wae, Pak. Wah, saiki wae. Ibu ndak kendor. Umpamane nggih. Ya anu yes. Jadi suami istri itu harus bermusyawarah bahkan dalam urusan menyapi anak, apalagi urusan-urusan lain. Jadi musyawarah itu ajaran Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa Nabi Muhammad itu perlu kita teladani, tapi paling utama dalam sifat-sifat baiknya, bukan dalam visualisasi yang sifatnya busana, kupluk. Jangan, tidak usah. Boleh begitu kalau suka, tidak apa-apa, tapi jangan merasa lebih baik dari orang lain. Kalau niku pernah beradu argumentasi sama orang Hizbut Tahrir. Kalau ngisi pengajian teng PLN di Depok sana, orang Hizbut Tahrirnya banyak. Pakainya baju putih top semua. Nah, sing ngaji teng kulo batikan revisan. Wis gelem-gelem. Nah, pas nerang kayak gini saya bilang, bapak yang baju putih tidak lebih mulia dari bapak yang pakai baju batik. Bahkan yang pakai levis itu bisa lebih mulia dari bapak yang pakai baju putih. Kalau apa sebutannya? Kenapa? Karena busana itu tidak dilihat Allah. Yang dilihat apa? At-taqwa, takwanya. Jadi, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepadaku. Mulanya Islam itu membebaskan manusia merdeka. Jangan kemudian dibelenggu oleh kesukuan, oleh fam, oleh kasta, apalagi oleh keturunan. Podo wae.
Ya sih? Jadi jangan kita merasa orang Baklawi terus merasa lebih tinggi derajatnya dari orang pribumi. Nabi Muhammad itu milik semua, bukan milik golongan, bukan milik bangsa. Itu kadang nggak diaji, itu nggak disampaikan. Makanya Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak-bapak kalian. Nggak boleh. Itu datuk saya, itu moyang saya. Nggak boleh niku. Mulanya kan ayat itu dilanggar, jadinya malah jadi celah untuk orang memperbudak orang lain. Oh, kalau ini saya ini keturunan Nabi, saya ini Habib, saya ini Syarif, yang pada ujungnya menipu manusia. Sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Coba Bapak nanti periksa. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak bangsa kalian. Walakin Rasulullah. Itu salah kita. Salah kita, ayat itu diabaikan. Sehingga ketika ada orang ngaku-ngaku keturunan Rasul, kita langsung percaya begitu saja. Jadi itu maulid ya. Podo-podo 1/4 jam ya. Jadi setengah jam kita bagi dua. Intinya dalam maulid Nabi Muhammad SAW itu kita mencoba meneladani Nabi Muhammad perilakunya, tapi yang paling penting adalah meneladani sikap-sikapnya, meneladani sifat-sifatnya. Kalau masalah busananya sami mawon. Orang-orang yang pakai baju koko, pakai sarungan, sama nilainya dengan orang pakai baju tob. Yang membedakan hanya takwa. Orang Jawa sama orang Yaman sama orang Arab sama nilainya. Yang membedakan hanya takwa. Orang jenggotan, irungnya mancung, kulitnya putih, ganteng, dibanding dengan orang-orang Ternate, orang Jawa sama nilainya. Yang membedakan takwanya. Mulanya lebih baik kita berlomba menjadi orang takwa daripada kita mengandalkan keturunan, mengandalkan asobiyah, golongan, suku, ya. Paham ya? Niku alhamdulillah, semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga seluruh rangkaian kegiatan kita ini dinilai sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang tidak berkenan mohon maaf, itu murni dari Pulau Piaba nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita semua mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Allah dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saya aturi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tarik ke belakang krim rasanya tiang itu jauh sing ini